Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Anissa Zara Lubis dan Walidia Putri Salina. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Kosmologi Politik. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Mazumi selaku dosen pengampu dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Nah, kita baca ayat yang menyangkut pembahasan kali ini, yaitu surat Al-Imran ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimma tasha'u wa tu'izzu ma tasha'u wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, yang artinya, katakanlah, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah menyuruh Nabi untuk menyatakan bahwa Allah yang Maha Suci yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan Maha Bijaksana dengan tindakannya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara dan yang menegakkan neraca undang-undang di alam ini. Maka Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya. Ada kalanya Allah memberikan kekuasaan itu bersamaan dengan pangkat kenabian seperti keluarga Ibrahim. Dan ada kalanya hanya memberikan kekuasaan dan pemerintah saja menurut hukum kemasyarakatan, yaitu dengan mengatur kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Allah juga yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Dia kehendaki, disebabkan mereka berpaling dari jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat memelihara kekuasaan karena meninggalkan keadilan dan berlaku curang dalam pemerintahan. Demikianlah hal itu telah berlalu pula terhadap Bani Israel dan bangsa lain disebabkan kezaliman dan kerusakan bagi mereka. Allah juga memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Orang yang diberi kekuasaan ialah orang yang didengar tutur katanya, banyak penolongnya, mempengaruhi jiwa manusia dengan wibawa dan ilmunya, mempunyai keluasan rezeki dan berbuat baik kepada segenap manusia. Selanjutnya ada kosmologi politik. Pendefinisian kosmologi politik. Kosmologi politik adalah cabang yang mempelajari hubungan antara ruang, waktu, dan kekuasaan dalam konteks alam semesta. Kosmologi politik mencakup pemahaman tentang bagaimana pandangan kosmologis suatu masyarakat mempengaruhi struktur kekuasaan, legitimasi, dan konflik politik. Kosmologi politik dapat membahas bagaimana pandangan tentang alam semesta, asal-usul, dan strukturnya mempengaruhi pandangan politik suatu masyarakat atau budaya. Dalam konteks agama, kosmologi politik mengacu pada hubungan antara pandangan kosmologi, yaitu pandangan tentang alam semesta dengan sistem politik dalam suatu agama. Dalam Islam, terdapat pandangan-pandangan kosmologi yang mempengaruhi pemahaman terhadap kekuasaan politik. Pandangan kosmologi ini dapat mempengaruhi pandangan terhadap kekuasaan politik, termasuk dalam konteks dan pluralisme keagamaan. Selanjutnya adalah dekonstruksi mental mode. Konflik itu muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam proses sosial. Secara teoritis, konflik diasumsikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan, tujuan juga kepentingan. Respon Al-Quran mengenai surat Al-Imran ayat 26 dan 27 tadi, itu terdapat pada kasus perang yang terjadi pada masa kekaisaran adik-adik, yaitu konflik perang antara Romawi kuno dan Persia yang berlangsung selama 721 tahun. Di dalam perang ini itu menunjukkan betapa keduanya itu mempunyai kekuatan yang beda, terus strateginya beda, bala tentaranya juga beda. Tapi semuanya itu bergantung pada pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan dalam surat An-Nisa ayat 76, Islam itu menilai semangat perang sebagai jihad fisabilillah, fisabilillah togut, dan diancam dengan dosa.
pada ayat ini itu menegaskan bahwa orang-orang beriman berperang di jalan Allah, sementara orang-orang kafir itu berperang di jalan Tauhid. Nah, Tauhid itu merujuk kepada segala sesuatu yang disembah dan diikuti selain Allah. Ayat ini juga mendorong orang beriman untuk melawan kawan-kawan setan atau Tauhid. Karena tipu daya setan itu dianggap lemah. Kosmologi politik ini membongkar mental model para aktor mengenai penyebab perang atau cause of war dan dan dalam kondisi apa perang itu dapat dikendalikan dan juga dicegah. Sehingga di masa depan itu dapat terwujud perdamaian dunia. Dilakukannya itu dengan cara pendekatan psikologis atau biologis, lalu ideologis, politik domestik, serta relasi rasional antar negara dan pendekatan sistematik. Merumuskan identitas politik. Hubungan antar bangsa-bangsa mempunyai ikatan batin dengan identitas politik, yaitu antara bangsa-bangsa yang menganut agama yang bersumber dari Tuhan di satu pihak, dan bangsa-bangsa yang menganut agama yang tidak bersumber dari Tuhan pada pihak yang lain. Politik dan gerakan jihad dalam Islam tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis dan siasat perang umat Islam harus mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kejadian seperti di atas maupun pada kejadian dan peristiwa yang merupakan keseimbangan antara situasi dan keadaan. Kemenangan dan kekalahan, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, demikian pula kelemahan dan kekuatannya yang terjadi di bumi ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah merancang kebangkitan. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah itu menciptakan peradaban baru yang luar biasa, diikuti oleh para sahabat yang hebat. Meskipun pada saat itu bangsa Arab cenderung sering bertikai, mereka itu berubah menjadi masyarakat yang tertib, berdaya saing, juga mampu mengalahkan dua negara adidaya, yaitu Romawi dan juga Persia. Pada saat itu, di tahun ke-7 Hijriah, terjadi perang dengan pasukan Islam yang jauh lebih sedikit, tapi berhasil melawan pasukan Romawi yang sangat besar. Lalu ada perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah yang dipicu oleh keinginan Romawi untuk membalaskan kekalahan mereka. Itu menjadi strategi Rasulullah SAW dalam memimpin pasukan Islam. Meskipun pasukan Romawi itu menarik mundur setelah mendengar Rasulullah itu bergerak, pasukan Islam itu menunjukkan kekuatan dan kebesarannya di Tabuk. Kejeniusan Rasulullah terlihat dalam memanfaatkan strategi perang dan menolak opini publik. Dengan cara menetap di Tabuk selama 2 minggu, Romawi itu tidak berperang. Pasukan Islam itu berhasil memberikan pesan bahwa mereka bukan pasukan sembarangan. Nah, keunggulan tentara Islam itu terus berlanjut dengan takluknya Romawi dan Persia di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, mengubah entitas berbahasa Persia menjadi entitas berbahasa Arab. Selanjutnya, perang dalam Islam. Yang pertama itu ada pagi takbir. Azan bermula dengan takbir. Takbir memiliki kekuatan simbolik untuk tunduk hanya kepada Allah. Bagi takbir, yaitu Allah Akbar, mampu menggugah semangat kuat untuk bangkit dan melawan musuh, bertempur mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Semangat kebangkitan ini dijiwai oleh pemahaman agama, antara lain dari surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Motivasi jihad dalam Islam didorong dalam kerangka menegakkan prinsip amar ma'ruf, nahi munkar, lalu dimanifestasikan dalam bentuk upaya merombak tatanan sosial, ekonomi politik, bila dianggap tidak sesuai dengan aturan agama dan konstitusi. Jika mereka berpaling dan bahkan menentang serta memusuhi seruan dakwah Islamnya, maka kaum muslimin bergerak melancarkan aksi jihad demi kedaulatan negara, kehormatan Islam dan dengan penuh semangat dan tidak kenal lelah. Dan selanjutnya ada etika perang. Perang secara umum merusak, oleh karena itu tidak seorang pun menyukai perang. Namun dalam kondisi mendesak, Islam mengizinkan dan memerintahkan perang dalam rangka melindungi rakyat, menjaga dan mempertahankan stabilitas negara, serta menjaga perdamaian dunia. Tujuan berperang dalam Islam adalah menjaga akidah dan melangsungkan dakwah Islam, melindungi keselamatan dan keamanan umat manusia, bukan untuk memaksakan keyakinan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 190-193, di mana Islam mengajarkan kelembuhan sesama manusia dan bersikap kepada yang zalim dan menebar permusuhan terhadap orang-orang kafir. Tidak seorang menang atas nama agama. Islam melarang menggunakan strategi destruktif atau politik bumi hangus tanpa alasan yang jelas. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan 10 wasiat di mana salah satunya berisi komitmen tentang menjaga dan melestarikan lingkungan dan kemanusiaan dan berusaha bersikap baik serta memperbaiki walau sedang berperang terhadap. Selanjutnya adalah haji inspirasi perdamaian dunia.
Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah kepada orang-orang Arab saat mereka itu masih saling berselisih, bertengkar dan juga bermusuhan. Nabi itu diperintahkan untuk membuat persatuan dan kesatuan di antara mereka, salah satunya dengan cara menegaskan keutamaan sholat berjamaah dan ibadah haji. Dengan haji, umat Islam dari berbagai suku, bangsa, ras, dan aliran berbeda itu bisa berkumpul bersama. Jadi haji merupakan jalan untuk mewujudkan persatuan umat Islam secara global. Allah berfirman, yang artinya, dan berserulah kamu kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27. Jadi dengan berkumpulnya mereka dalam satu tempat tercapailah perkenalan dan persatuan. Seperti orang Arab, orang India, orang Turki, Cina, Mesir, Syria, Maroko, orang Indonesia itu bisa saling mengenal. Ikatan agama itu tidak membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi umat Islam adalah bersaudara dari lahir dari orang tua yang sama. Allah telah melarang perang dilakukan dalam 4 bulan, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, juga Rajab. Seorang muslim yang sedang berihram haji harus hidup aman dan damai dalam arti yang luas. Tidak diperkenankan berperang mulut, tidak boleh menebang pepohonan, tidak berburu binatang, tidak menyembelih binatang buruan yang diburu, bahkan juga tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Jadi barulah selesai melakukan sebagian ibadah haji dan telah melepaskan ihramnya, boleh untuk memotong atau mencukur rambutnya. Hikmah lainnya itu adalah pertukaran informasi tentang sistem pengaturan kehidupan dunia seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, juga kegiatan lainnya. Um, ini disebutkan dengan pertemuan umat Islam tingkat internasional yang ditakuti oleh masyarakat Eropa, karena pada pertemuan ini itu ia di belahan bumi lain sedang dianiaya, bisa bercerita kepada saudaranya. Selanjutnya ada pesan kemanusiaan haji perpisahan. Setelah hijrah ke Madinah hingga wafat di sana, Rasulullah SAW hanya sekali menunaikan ibadah haji, yang kemudian dikenal sebagai haji wada atau haji perpisahan. Disebut demikian karena tidak lama setelah menunaikan ibadah haji, beliau wafat meninggalkan kaum muslim. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang cukup panjang di hadapan jamaah haji kaum muslim. Khutbah Nabi ini dikenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan yang meliputi banyak hal, seperti persoalan akidah, ibadah, dan juga muamalat. Khutbah perpisahan Rasulullah setelah menunaikan haji wada di Madinah mencakup berbagai aspek kehidupan umat muslim. Dalam khutbah tersebut, Nabi mengangkat beberapa persoalan dasar yang dihadapi kaum muslimin, mencakup masalah sosial, ekonomi, hak asasi manusia, dan masalah keluarga. Contoh kasusnya itu ada pada konteks perang pada zaman modern ini itu adalah perang Rusia-Ukraina yang bisa sampai 2030. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini memiliki dampak yang signifikan pada tatanan politik global dan regional, serta pada kosmologi politik. Konflik ini tuh mempengaruhi hubungan antara negara, konstelasi geopolitik global, dan stabilitas hubungan politik internasional. Lalu ada beberapa artikel juga menyoroti bahwa konflik itu membawa pada suatu perubahan lingkungan strategis yang baru di Eropa dan usaha untuk mempertahankan tatanan global yang ada saat ini dari ancaman anti-sistematik. Selain itu, konflik ini juga mempengaruhi hubungan antara Rusia dan negara lain, termasuk Indonesia, serta mendorong perubahan dalam hubungan politik internasional. Jadi dengan demikian, konflik Rusia-Ukraina ini memainkan peran penting dalam kosmologi politik saat ini. Sekarang aja. Oke, dari materi yang udah kita jabarin, kita dapat tarik kesimpulan kosmologi politik dalam agama mempengaruhi bagaimana individu dan masyarakat memahami serta menafsirkan tentang kehidupan, kekuasaan, dan cara berkelanjutan dalam dunia. Pemikiran politik dalam agama seperti dalam Islam memiliki hubungan erat dengan konsep kekuasaan dan pemerintahan, serta menjadi bagian penting dari diskursus politik dalam konteks agama. Agama juga menyediakan kerangka kerja untuk memahami konsep politik seperti demokrasi, aristokrasi, dan monarki, serta bagaimana negara dapat berperan sebagai komunitas keagamaan dan agen sosialisasi. Oke, sekian dari materi yang bisa kami jabarkan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, memberi komentar.
Enggak. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Lalu, apa? Enggak. Sekarang mulai. 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 Sumpah. Bentar deh. Di gua mulai. Di gua hilang. Oh, nggak bisa. Di situ masih ada. Dan di situ sebenarnya masih ada. Satu nih. Oh, bisa. Bisa. Dulu gua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kami dari kelompok 11 ingin menutup presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau ada bahasa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.